pasti ini bicara tentang jumlah roh jahat. Apakah itu figuratif atau harafiah? Apakah aslinya memang blek presisi 200 juta atau hanya menunjukkan kebesaran pasukan setan? Saya nggak ngomong kebesaran ini memuji kekuatan mereka. Kebesaran ini artinya begitu besar jumlahnya, begitu gede angkanya. 200 juta setan masih ditahan dari 4 penjuru bumi yang menahan 4 malaikat supaya tidak menghancurkan sebelum hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga populasi dunia. Nggak main-main kalau populasi dunia itu 8,1 miliar sekarang, hitung sendiri sepertiga. Tapi sudah ada musibah yang telah memotong dan memangkas. Di zaman-zaman waktu mulai antikristus bangkit, maka ada seorang pengendara yang mengikuti, itu bicara tentang tanda zaman, yaitu maut yang duduk di situ, kuda hitam, lalu di belakangnya duduk kerajaan maut. Sekarang kebaktian 5 dengan temanya, dengan judulnya, topiknya bumi nyaris binasa di 3,5 tahun terakhir masa antikristus. Dan semua pengajaran hari ini berujung aplikasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang namanya kesalahpahaman terhadap kitab Wahyu. Takut nggak ngerti, susah dipahami. Kitab Wahyu kan tentang monster-monster, tentang naga, antikristus segala, bukan. Wahyu pasal 1 di ayat-ayat pertama bunyinya, inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau kita melihat dan membacanya dengan mata tertuju kepada Kristus, kita dapat banyak sekali. Khususnya soal hubungan kita dengan Tuhan. Khususnya soal cara hidup kita di akhir zaman. Aplikasi itu pribadi. Ya, karena itu siapkan Alkitab dan catatan. Tapi sebelumnya saya tunjukkan satu video 3,5 menitan. Ini ringkasan atau rangkuman, jadi gampang dicerna. Peta zaman namanya. Jadi kita di titik ini sekarang sebelum pengangkatan Tuhan. Nanti setelah gereja perjanjian baru, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana jauh di udara. Nanti ketika itu kejadian, apa yang terjadi di bumi? Mari kita saksikan yang satu ini. Susunan kejadian di akhir zaman menurut nubuatan firman Tuhan. Kita berada di titik sebelah kiri, gereja masa kini. Akan ada pertemuan di udara ketika Yesus turun dan menjemput gerejanya di awan-awan. Tuhan berkata, 2 orang berjalan di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Tugas kita adalah hidup berjaga-jaga setiap hari, sebab tidak seorang pun tahu waktu dan saatnya. Setelah pengangkatan gereja Tuhan dari atas muka bumi, semua penduduk dunia akan jatuh ke bawah kuasa Sang Antikristus. 3,5 tahun pertama pemerintahannya akan diwarnai dengan kemenangan. Seperti pangeran berkuda putih, ia dieluk-elukan oleh seluruh penduduk bumi karena bisa memecahkan masalah dunia dengan begitu mudahnya. Namun 3,5 tahun terakhir pemerintahannya, Sang 666 akan kelihatan warna aslinya. Juga dalam pemerintahannya, Tuhan akan memukul bumi dengan berbagai macam murka. Malapetaka, bencana alam, perang, dan sakit penyakit yang belum pernah terdengar dan terjadi, akan terjadi di mana-mana. Tuhan membatasi pemerintahnya hingga 7 tahun, jikalau lebih dari itu tentunya seluruh bumi akan musnah. Di akhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan akan turun ke bumi bersama dengan orang-orang kudus. Waktu itu, Tuhan akan disambut perang oleh Sang Antikristus dan nabi palsunya serta semua kroni-kroninya. Namun Tuhan mengalahkan mereka semuanya dan menangkap Sang Antikristus dan nabi palsu itu serta melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api. Perang tersebut namanya Harmagedon. Kemudian Tuhan membangun kerajaan milenium yang artinya 1000 tahun dan bumi masuk di dalam masa damai. Iblis dirantai dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun itu. Dengan absennya setan dan roh-roh jahat, dunia mengalami pemulihan yang dahsyat. Manusia hidup begitu lama dalam berkat-berkat Allah, sehingga mereka yang hidup sampai 100 tahun akan dibilang terkena kutuk. Populasi bumi yang baru ini belum pernah secara sengaja memilih Kristus, mereka hanya mengalami semua berkat-Nya. Tidak heran, di ujung kerajaan milenium itu iblis sekali lagi dilepaskan.
Seperti di Taman Eden, manusia punya pilihan, namun sayangnya manusia tidak memilih Tuhan. Dan setan berhasil memobilisasi seluruh bumi untuk berperang melawan Tuhan sekali lagi, dan ini adalah ujung segala peperangan yang ada di dunia. Perang itu bernama Perang Gog dan Magog. Di situ iblis dikalahkan, dan semua orang yang memberontak terhadap Tuhan binasa. Kita tahu bahwa yang disebut kiamat itu ada bagi orang-orang yang tidak selamat. Tapi bagi orang-orang yang sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pahala mereka menanti mereka. Di pengadilan tahta putih itu Tuhan akan berkata kepada yang satu, enyahlah, sedangkan kepada yang lain, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kambing dan domba pun dipisahkan dan pun membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Setelah pengadilan tahta putih itu, maka orang-orang yang binasa akan mengikuti iblis dan semua malaikat-malaikat jatuh, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang benar yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka masuk ke dalam sorga yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu. Mari kita baca bersama-sama di Wahyu pasal 9 ayat 13-21. Demikian firman Tuhan, sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Topik ibadah terakhir, bumi nyaris binasa di 3,5 tahun terakhir masa antikristus. Kita melompat setelah pengangkatan gereja. Begini ceritanya. 7 tahun masa antikristus, dan di pasal 9 ayat 13-21 menceritakan sebuah kejadian di akhir pemerintahan sang antikristus itu. 7 tahun itu dipenggal jadi 2, 3,5 tahun pertama itu jaya-jayanya, 3,5 tahun terakhir itu ngeri-ngerinya. Ikut Tuhan kan selalu begitu. Tuhan itu beritahu kita terus terang di depan. Pikul salib sangkal diri, tapi manisnya di belakang. Ikut setan, dikasih manis-manis di depan, pahit belakangnya. Apalagi setan suka menipu. Jadi di akhir pemerintahan sang antikristus, 3,5 tahun terakhir 7 tahun pemerintahannya, jangan bingung. Bumi itu hampir bumi hangus. Untung Tuhan persingkat pemerintahannya karena orang ini jahat. Tapi juga Tuhan persingkat waktunya supaya dunia ini tidak kena 100% murka Allah karena manusia semakin bejat. Kalau Anda kira bumi ini jadi lebih baik nanti, tidak. Kita harus tahu sejarah dunia akan berakhir pada penghukuman kekal. Tapi bukan sejarah hidup manusia yang mau percaya pada firman Tuhan. Bumi nyaris binasa gimana? Ayat 13 kita baca satu persatu, saya bahas. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya.
Dan aku, Yohanes ini di Pulau Patmos ketika dapat wahyu, aku mendengar suatu suara keluar. Suara Tuhan tentunya, suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Apakah mezbah emas yang di hadapan Allah ini? Ada 4 tanduknya, ini mezbah doa. Dulu-dulu saya pernah ajarkan kepada jemaat, entah Anda ingat atau Anda lupa, mezbah doa itu berbentuk seperti kotak. Ada 4 tanduknya. 4 tanduknya. Ini mezbah doa di perjanjian lama, di kemah pertemuan. Dan dia melihat sesuatu yang mirip di sorga sebagai simbol doa umatnya. Ternyata di tengah-tengah keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, keluar suara. Kitab Wahyu bicara tentang akhir zaman, tapi juga bicara tentang kehidupan kita sekarang. Prinsipnya tidak berubah. Allah selalu bersuara lewat doa umatnya. Selalu gitu. Orang yang berdoa yang dengar suara Tuhan. Udah gitu aja simpelnya. Suara Tuhan itu paling terdengar di dalam ruang doa. Udahlah, dibolak-balik prinsipnya selalu begitu. Suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah doa. Mezbah emas ini adalah the altar of incense bahasa Inggrisnya, atau meja mezbah kemenyan. Di sorga tapi ya, jangan pegang kemenyan di dunia. Doa itu yang simple aja dalam nama Yesus, gak usah pakai terlalu banyak benda, nanti jadi berhala. Tapi inti dari ayat 13 ini, semua kejadian di muka bumi dan rencana Allah, Allah selalu mengendarai doa umatnya. Tidak pernah Tuhan hendak melakukan sesuatu di bumi tanpa terlebih dahulu bersuara kepada para nabi. Aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali mewahyukan kepada nabi-nabiku dulu. Berarti sebelum Tuhan melakukan apa-apa di dunia, selalu Tuhan itu akan menggerakkan doa umatnya. Segala sesuatu yang terjadi di kitab Wahyu, semua itu dari waktu ke waktu Anda lihat di kilometer berapa, selalu ada doa martir, doa umat Tuhan, doa mereka yang keluar dari sengsara besar. Mereka yang pakai baju atau jubah putih dan pegang palem di tangan. Doa mereka seruhan dari bawah mezbah. Orang-orang yang telah menderita, orang-orang yang telah membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Orang-orang yang mati karena iman mereka, karena kesaksian mereka. Mereka yang disiksa karena firman. Selalu ada seruan. God will not do anything in your life before you pray. Dan tidak pernah Tuhan melakukan kebangunan rohani atau mengubah keluarga seseorang tanpa terlebih dahulu ada seseorang yang membangun mezbah yang runtuh. Elia ketika membawa bangsa Israel kembali hatinya kepada Bapa, kepada Allah Israel, dia bangun dulu mezbah dengan 12 suku diwakili di mezbah itu. God will not do anything in your life before you seek His face. Dan termasuk kejadian di kitab Wahyu, semua petajaman tadi itu, kalau Anda lihat ya, itu selalu digerakkan oleh doa. Karena Allah sekalipun maha kuasa dan dia daulat. Dia tidak butuh siapa-siapa. Tapi Tuhan kita itu selalu menggandeng umatnya untuk berdoa sebelum kejadian di dalam zaman akhir ini. Suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Tuhan. Suara Tuhan itu terdengar di altar doanya. Kapan terakhir Anda doa sungguh-sungguh saudara? Kapan kita luangkan waktu? Kalau enggak nanti kita enggak akan mengalami tuntunan Tuhan. Akhir zaman ini kita butuh tuntunan. Sangat mudah kita disesatkan. Sangat mudah kita itu tidak masuk dalam rencana Allah. Apalagi dunia semakin jahat. Mau ngomong tentang kejadian-kejadian petajaman. Itu informasi belaka. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia, ada suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Bangun mezbah doamu. Ini zaman akhir, this is the end times. Supaya ketika kejadian-kejadian
mulai dinyatakan. Ketika dunia mulai mengalami ini dan itu, Anda ngerti rencana Allah karena Anda dengar-dengaran dengan Tuhan. Ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, ada suara yang keluar dari mezbah tanduk emas itu. Dan suaranya bilang begini, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini semua kejadian di 3,5 tahun terakhir pemerintahan Sang Antikristus. Ternyata ada malaikat-malaikat yang terikat di 4 penjuru bumi, akan dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi saya ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa sebelum gereja diangkat ke sorga, masih ada gereja perjanjian baru di atas muka bumi. Sebelum event, sebelum sebuah kejadian ada pengangkatan dan pertemuan dengan Tuhan di udara, masih setan-setan, tidak semua setan sudah dilepaskan. Jadi, there are some high-ranking demons are still bound. Di kebaktian sebelum ini saya jelaskan, peperangan rohani kita itu loh, sekarang itu masih tergolong biasa-biasa. Jangan mengeluh hidupmu berat atau apa. Sebab tidak ada pencobaan yang kau dan aku alami yang melebihi kekuatan kita. Alkitab berkali-kali memberikan kepada kita bocoran-bocoran halus. Bahwa ada banyak makhluk halus, ada banyak roh-roh jahat yang kuat. Beberapa setan-setan yang rankingnya tinggi, kita nggak usah tahu mereka siapa, berapa jumlahnya. Tapi dari ayat-ayat ini terlalu jelas dan lugas. Mereka diikat pada tempatnya, tidak dibiarkan berkeliaran di dunia. Tahukah bahwa kita belum menghadapi seluruh neraka? Tuhan jauhkan itu dari kita. Tidak semua peperangan harus kita lakukan. Tuhan hanya beri kita kemenangan. Kalau kita masih diizinkan ada peperangan rohani, itu belum seberapa. Jangan hindari salibmu. Salib itu kemuliaan. Kalau Anda harus taat dan menderita karenanya, itu peperangan rohanimu, jangan lari dari itu. Itu pun Anda tidak harus menghadapi setan-setan yang tidak perlu. Anda hanya harus menghadapi setan-setan yang diperlukan. Kalau Tuhan izinkan pencobaan dalam hidupmu, asal bukan kau cari-cari pencobaan itu, jangan tuntun dirimu pada pencobaan. Kalau di luar kontrol dan kendali kita menghadapi sesuatu, misalnya penderitaan atau persoalan. Kalau Tuhan izinkan, sparring partner itu, berarti itu baik untuk kita. Sekalipun mungkin waktu kita alami, kita mengeluh kok susah ya, kok berat ya. Tahukah Anda, tidak ada setan yang bisa menjamahmu, bahkan menggodamu. Kalau sampai diizinkan, sama seperti Yesus di padang gurun itu, kalau Bapa mengizinkan anak Allah digoda 40 hari, itu bukan supaya dia jatuh, tapi supaya dia menang jadi Mesias. Kalau Tuhan izinkan pencobaan datang pada kita, itu berarti Tuhan sudah kasih rem pada setan yang menggoda. Seperti Ayub pada waktu dia dicobai. Tuhan tahu pasti Ayub pasti berhasil mengalahkannya sekalipun melalui penderitaan yang luar biasa. Jangan pernah kita takut musuh bisa berbuat sesuatu. Whatever comes your way, God has selected. Apapun yang datang kepadamu hari ini, semua sudah diseleksi oleh Tuhan. Kalau Anda tanya, kenapa Tuhan izinkan? Ya saya tidak tahu jawabannya. Di Taman Eden waktu itu Adam dan Hawa pun diizinkan ketemu ular kok. Tapi Tuhan tidak pernah suruh mereka makan dari buah terlarang yang Tuhan jelas-jelas larang. Temptations are not to destroy you initially. Kalau dari sisi Tuhan, pencobaan itu untuk menguatkanmu. Selama kita di bumi, di sisi sini, kita bukan di sisi immortality atau masih di sisi mortalitas kita bisa mati. Mau tidak mau kita masih hidup tetanggaan dengan roh-roh jahat di udara. Kalau bukan karena Tuhan memelihara, Anda dan saya sudah disikat. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih mengalami sesuatu, trust me, mungkin kita tidak bisa mengerti dengan otak kita, but by faith dengan iman saya berkata, it's good for you and me. It's good for you and I.
Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kalau kita nge-gym, beban yang diberikan pada kita bukan supaya kita terluka, tapi supaya kita kuat, bangun muscle kita. Tuhan tahu beban berat pun, kalau Anda dengar suara Tuhan bukan suara iblis, apalagi suara hatimu sendiri, Anda akan bisa melihat rencana Allah di baliknya. Makanya kunci keberhasilan kita terletak pada mendengar suara Tuhan di tengah-tengah 4 tanduk mesbah doa kita. Kalau enggak, kita hanya bisa melihat bencana dunia, kita hanya panik, kita hanya mengalami panic attack, kita hanya mengalami serangan fajar, kita tidak bisa melihat rencana Bapa. Tapi orang yang mendengar suara Allah, karena dia bangun mesbah doa, sekalipun dia alami persis dengan tetangganya, kalau hujan ya hujan, dia juga basah. Mana pernah Anda lihat, sebelah Anda itu bukan Kristen, rumahnya sini Kristen, lalu habis itu sana hujan kuyup, sini kering jemuran. Sama-sama kuyupnya, tapi yang satu akan mengalami rencana Tuhan yang ajaib, yang satu tidak. Kuncinya di mana? Hubungan dengan Allah. Kuncinya di mana? Kuncinya di kehidupan doa. Kunci kemenangannya di mana? Mendengarkan suaranya, bukan dengar suara sendiri yang seringkali menipu. Apalagi dengar suara setan. Ketika Hawa dicobai, dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun dia pernah mendengar Tuhan bilang apa. Dia lebih mendengarkan suara si ular itu. Apakah Tuhan berkata, kalau kamu makan ini, tidak boleh ya. Karena Tuhan tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti dia. Kamu tahu segala sesuatu. Tuhan simpan yang terbaik dari kamu. Tuhan bilang jangan, karena Tuhan mau kamu terbatas kemerdekaan. Tuhan mau ambil kebebasanmu. Kamu tidak free whatever you want to do. Tuhan tidak mau kamu happy. Nggak fun ikut Tuhan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini jangan, itu jangan. Kita mulai terpengaruh. Disitulah mulai jatuh. Lalu belum lagi si Hawa dengar suara sendiri. Iya, kenapa saya tidak pernah mikir gitu? Apalagi buah itu kan sedap dilihat. Yam pasti enak itu. Mau aku jatuh. You see, pencobaan, penderitaan, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang bisa memisahkan kita dan membuat kita jatuh adalah dengar suara sendiri dan dengar suara setan. Whose voice are you hearing nowadays? Suara siapa yang kau dengarkan hari-hari ini? Suara TikTok? Suara orang gak jelas, sumber-sumbernya tanda tanya. Narasumbernya sendiri yang melempar-lemparkan juga lu gak tahu hidupnya. Suara siapa yang kau dengar? Instagram? Hati-hati. Di ayat 13 dan 14 dengan jelas. Suatu suara keluar. Ini akan membuat perbedaan orang yang menang di akhir zaman dan orang yang akan ditelan di akhir zaman. Are you an overcomer? Are you more than a conqueror? Apakah engkau lebih dari pemenang atau jadi korban zaman? Which one are you? Yang mana dirimu? Suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas. Dan suara Tuhan itu berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala, lepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Ada setan-setan yang ditahan. Saya nggak usah ulang kebaktian tadi, dengar sendiri. Saya singgung Kejadian 6 dan Yudas 6. Saya buktikan dari the scriptures, dari ayat-ayat firman bahwa tidak semua roh jahat itu dilepas atas dunia. Tidak semua 100% malaikat jatuh. Hanya Tuhan yang tahu jumlah totalnya. Mereka itu tidak semua berkeliaran. Ada yang dirantai dengan belenggu abadi di alam kekelaman. Sampai penghakiman pada hari besar. You see,
God limits demonic attacks in your life. Tuhan melimit, membatasi exposure kita pada alam roh yang salah. Bapak, Ibu, Saudara, jangan mengeluh pencobaanmu berat. Karena lewat firman kita tahu, ternyata tidak seberapa. Semua paslah, 11-12, kita 12-nya. Amin. Sekalipun orang berkabung pun menderita, sedih pun, saya melihat kekuatan Tuhan. Sekalipun orang ditinggal, meninggal dunia oleh seseorang yang dia kasih, bahkan yang dia butuhkan, tulang punggung keluarga, atau apa. I always see God's grace is sufficient for those who suffer. Saya selalu melihat kasih-Nya selalu cukup bagi orang yang menderita. Tapi kita tidak cari penderitaan, tapi kalau kita alami, jangan kau tawar hati. Tapi saya jelaskan di sini, keempat malaikat itu ditahan. Ini roh-roh setan. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Katakan sungai Efrat. Nah, sekarang saya jelaskan sungai ini. Karena ini ada hubungannya dengan akhir zaman setelah pengangkatan gereja Tuhan. Dan di ujung akhir pemerintahan Sang Antikristus 7 tahun itu. Khususnya di 3,5 tahun penggalan kedua. Dari masa pemerintahannya. Sesuatu terjadi dengan sebuah geografi. Di suatu lokasi namanya sungai Efrat. Akan terjadi suatu fenomena yang dahsyat. Sungai itu akan dikeringkan. Nanti ini kejadiannya bukan sekarang. Sungai itu dikeringkan menuju World War III atau Perang Dunia Ketiga yang sesungguhnya. Yang bukan dipicu dengan sekarang ini yang terjadi di Timur Tengah. Apa bukan, ini belum. Jadi teruslah bekerja. Teruslah kerjakan talentamu. Yang mau merit tetap pilih tanggalnya. Konseling pranikah. Yang mau kuliah selesaikan sampai S1, S2 dan seterusnya. Tidak usah khawatir. Sebelum pengangkatan, terus jalan. Kalau sudah diangkat, ya sudah bersama dengan Tuhan. Oke? Katakan sungai Efrat. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Sungai Efrat itu terletak di sentral Irak. Kalau Anda lihat hari ini di peta, itu membelah bagian itu Irak gitu. Kalau Anda lihat Israel ya, misalnya dari sini ini Israel, dia ke kanan situ yang mulai Tan Afghanistan segalanya, itu Irak, Iran dan seterusnya, terusin lagi itu Southeast Asia atau Asia Tenggara. Masuklah terlebih dahulu India, bla bla bla, lalu habis itu ada Thailand, Vietnam, Indochina, lalu turun Indonesia, Malaysia dan semua peta modern yang kita kenal sekarang. Jadi sungai Efrat ini sangat bersejarah karena asosiasi sungai ini adalah pada waktu awal mula Tuhan menciptakan dunia. Ada 4 sungai di kitab Kejadian, salah satunya sungai keempat namanya Efrat. Sungai satu itu interesting sekali, namanya Sungai Pison. Sungai Pison itu ada emas tulen di sana, emas yang bagus, emas tua di sana. Itu luar biasa. Dan sungai Efrat keempat. Jadi, bahkan ahli teologi pun berasumsi, Taman Eden itu kemungkinan di daerah seputar Irak situ. Itu tempat yang sangat bersejarah. Monggo silahkan kalau mau beli tiket pesawat, cari Taman Eden di sana. Nggak akan ketemu sekarang, bekas perang. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Taman Eden, jangan mendahului firman. Pokoknya it's gone lah. Semua tersembunyi, ada malaikat yang menutupnya. I don't know, mungkinkah di atas muka bumi ini ada secret places yang nggak bisa ditembus teknologi manusia karena ada malaikat yang menjaga. Dan itu juga nggak bisa ditemukan lewat Google Map Anda. Saya ngerti loh Google Map. Nggak bisa. Sungai Efrat itu tempat sungguhan tapi, dan dia selain berasosiasi dengan penciptaan dunia pada awal mulanya zaman Adam dan Hawa, apalagi Tower of Babel di daerah situ, yaitu Menara Babel, Babilonia, itu kan Irak, Iran sana. Juga di sana. Selain itu, ini sungai sangat famous nanti di akhir zaman. Setelah pengangkatan gereja Tuhan, masa antikristus itu, penghujung pemerintahannya sebelum Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi dengan orang-orang kudusnya. Terjadi perang Harmagedon yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu, Anda lihat sungai Efrat sangat-sangat krusial dalam sejarah. Kenapa? Karena kalau sungai Efrat tidak mengering, Harmagedon tidak bisa terjadi. Karena di Alkitab dijelaskan, di ayat 15 kita baca, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari
bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Let's go, ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Satu laksa di sini bukan makanan Singapura. Satu laksa itu 10.000. Jadi kalau 20.000 laksa itu 200 juta. Ya, makanya Saul Daud kan dibandingkan. Saul membunuh 1.000, Daud berlaksa-laksa. Saul bunuh 1.000, Daud puluhan ribu, saudara. Satu laksa itu 10.000, 20.000 laksa itu 200 juta. Kemungkinan ada dua arti. Saya akan fair-fairan beritahu, mungkin kita bisa meleset di interpretasi. Yang pasti, ini bicara tentang jumlah roro jahat. Apakah itu figuratif atau harafiah? Apakah aslinya memang presisi 200 juta atau hanya menunjukkan kebesaran pasukan setan? Saya nggak ngomong kebesaran ini memuji kekuatan mereka. Kebesaran ini artinya begitu besar jumlahnya, begitu gede angkanya. 200 juta setan masih ditahan dari 4 penjuru bumi yang menahan 4 malaikat supaya tidak menghancurkan sebelum hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga populasi dunia. Gak main-main kalau populasi dunia itu 8,1 miliar sekarang, hitung sendiri sepertiga. Tapi sudah ada musibah yang telah memotong dan memangkas. Di zaman-zaman waktu mulai antikristus bangkit, maka ada seorang pengendara yang mengikuti, itu bicara tentang tanda zaman, yaitu maut yang duduk di situ, kuda hitam, lalu di belakangnya duduk kerajaan maut. Maka bumi mati 1/4. Kalau hari ini aja kita pakai kurs sekarang 8,1 miliar, berarti potong 2 miliar. 2 miliar orang mati dalam 3,5 tahun. Bisa bayangkan baunya sedunia. Kemana tuh dikuburnya? Sesudah itu mati sepertiga lagi. Di pasal 9 tadi di awal-awal dikatakan mati sepertiga. Di pasal 8 juga mati sepertiga dari orang-orang yang ada. Di pasal 9 di pasal 9 bukan di pasal 8. Lalu banyak orang sepertiga lagi, dipotong lagi 2 miliar lagi. Kalau sisa 6 miliar, potong sepertiga ya 2 miliar lagi. Coba sisa misalnya kalau sekarang 4 miliar, karena ini kan bertubi-tubi murka Allah dicurahkan di zaman di mana tidak ada lagi doa syafaat. Tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang kudus. Tidak ada lagi umat Allah yang sungguh-sungguh hidupnya, umat Allah yang penuh Roh Kudus, semua sudah diangkat. Coba bayangkan, siapa yang berdoa dan berdiri antara Allah dan manusia bersyafaat untuk dunia? Misalnya tinggal 4 miliar, potong lagi sepertiga buat mati. Mereka membunuh sepertiga dari populasi. Hitung sendirilah. Jadi nanti itu ya, penduduk bumi itu berkurang terus. Pangkas 1/4, potong lagi sepertiga, itu bunuhnya itu, matinya itu, death toll-nya itu gila. Luar biasa. Tiba-tiba seperti dicop, seperti dipenggal segini, dipenggal populasi, mayat-mayat dan mayat-mayat terus. Udahlah, saya tidak berani bayangkan, stres kalau saya bayangkan. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Misalnya kalau itu roh jahat, itu berarti 200 juta roh jahat. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak malaikat jatuh di seluruh bumi ini. Yang dinubuatkan di perjanjian lama. Bintang yang jatuh dari langit Lucifer itu menyeret dengan ekornya si naga tua. Sepertiga malaikat di sorga. Tepatnya sepertiga dari berapa? Nobody knows. How many angels are there di luar sana? Berapa malaikat di sorga? Tidak ada yang tahu. Jangan cari tahu. Selain yang diwahyukan Alkitab, tidak perlu penasaran. Malaikat yang diwahyukan Alkitab, ya cuman itu doang. Mikael, Gabriel, beberapa yang dituliskan di Yeskiel gak ada namanya. Pokoknya kerub, serafim, udah. Yang diwahyu berkali-kali ada malaikat nanti yang tinggi. Kalau Anda baca di wahyu-wahyu pasal-pasal tua.
Nanti ada yang berdiri begitu besarnya, satu kaki di lautan, lautan pun jadi dangkal. Saya nggak tahu, nggak ada, Alkitab nggak sebut nama, jangan coba-coba. Hanya Tuhan yang tahu jumlah malaikat dan hanya Tuhan yang tahu jumlah setan. Tapi yang pasti, Alkitab menunjukkan the magnitude. Begitu nyatanya dan begitu besarnya peperangan rohani. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Secara harafiah 200 juta setan dilepaskan atas dunia. Tahu enggak? Sekarang ini kita hidup, pencobaan kita biasa. Soal setan-setanan, kita di-courting 200 juta. Oh haleluya. Jangan mengeluh saudara. Tapi kalau ini juga berarti manusia pasukan beneran, maksudnya orang. 200 juta itu jumlah besar. Pesawat mana yang mau angkat tentara sebanyak itu? Kapal juga. Mau kapal vesselnya Amerika itu, kapal induk perang USA. Mana bisa angkat 200 juta? Siapa punya tentara sebanyak itu? Yang ini bukan secara sentral firman Allah, tapi ini interpretasi. Saya rasa enggak apa-apa kita menerjemahkan sesuatu asal kita tahu pengajaran dasarnya apa. Tidak mengubah arti firman. Tapi saya sempat mikir kalau 20.000 laksa pasukan berkuda itu kejadian sungguhan, perang-perangan. Kayaknya hanya Rusia dan China yang bisa gabung tentaranya sebanyak itu untuk pergi ke Timur Tengah. Jadi kalau lihat begini ya, ini interpretasi oke. Jadi ini hanya untuk dekorasi. Prinsipnya udah jelas, saya sudah kasih tadi. Bahwa roh-roh jahat itu ditahan. Jadi pencobaan kita itu biasa-biasa saja. Dan juga berarti gereja Tuhan itu mengikat roh-roh jahat. Itu sungguhan. Dengan adanya kita belum berdoa aja. Sudah dipangkas dan sudah betul-betul dikurangi kekuatan musuh-musuh yang tidak kelihatan itu. Makanya kalau gereja diambil penahannya nggak ada, wah kayaknya tiba-tiba merebak semua kuasa kegelapan tersebut. Itu prinsipnya, tapi saya coba untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya. Berarti ada 200 juta tentara. Nggak heran dunia ini ke arah nanti sebelah utara. Anda tarik Israel itu naik, utara naik ke atas itu. That's Russia and China. Dan sungai Efrat kalau kering ya gampang nyebrang lah. Itu Armageddon. Jadi sentimen dunia itu nanti akan begitu. Akan ada persekutuan bangsa-bangsa. Yaitu di area-area tersebut. Yang akan semakin kuat di hari-hari kemudian. Jadi jangan Anda heran. Bahwa dunia ini akan bergerak ke arah sana. 200 juta. Saya kasih sedikit perbandingan pada waktu World War II atau Perang Dunia Kedua. Itu total dimobilisasi tentara yang perang adalah dari dua sisi ya. Dari sekutu maupun dari musuh. Jerman, Jepang, Itali melawan Eropa, Inggris, Amerika, Prancis segalanya. World War II atau Perang Dunia Kedua, 127,2 juta tentara dimobilisasi. Perang Dunia Armageddon, nopek tiao. Cuma dalam waktu 3,5 tahun. Dalam waktu sekejap, bukan 3,5 tahun. Itu ujung pemerintahnya. Coba bayangkan, di perjanjian, di peperangan dunia yang kedua, casualty atau jatuh korban berapa? 74 juta jiwa. Termasuk civilian atau termasuk rakyat, termasuk orang-orang civilian itu apa? Ya, termasuk penduduk biasa dan termasuk militeri, termasuk tentara. 74 juta orang mati. Nggak ada apa-apanya dibanding nanti perang dunia yang itu satunya. Tapi jangan Anda kira perang dunia 3 sudah terjadi sekarang karena kejadian dengan Iran. Belum, gereja masih di sini. Mau tahu jam dindingnya? Church is still here. No World War III. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Saya lihat bahwa kita lihat ayat 17, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang. Warnanya kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Saya sudah tunjukkan prinsipnya, yang itu tidak akan berubah dan tidak terpengaruh interpretasi. Saya juga memberikan pada Anda tafsiran-tafsirannya, supaya Anda punya imajinasi kira-kira dunia ini ke arah mana. Anda bisa lihat kan, bahwa nanti perang yang sesungguhnya setelah gereja diangkat, World War II and World War I, perang dunia ke-1 dan ke-2, pucat dibandingkan dengannya. Sebelum perang aja yang mati sudah miliaran orang udah bunyinya. Ayat 18, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, hitung sendiri, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Saya tidak perlu ulangi, di kebaktian sebelumnya saya jelaskan tentara roh jahat itu seperti apa. Bagaimana setan itu menghendaki tubuh, setan itu selalu mengingini ada badan. Tapi pokoknya intinya kalau setan sudah dilepaskan, lubang jurang maut itu anak kuncinya sudah dikasih Lucifer itu dibuka, asap itu membumbung tinggi sampai abu-abu tuh awan dan berubah menjadi belalang. Belalang itu bukan belalang hewan atau binatang, karena belalang itu ada rajanya namanya Apollyon, namanya Abaddon yang artinya torment, yang artinya menyiksa, yang artinya membunuh, itu setan. Ini bukan belalang, bukan manusia, bukan belalang yang merupakan hama, ini roh-roh jahat di udara. Waktu dilepaskan itu, dunia akan semakin parah. Kalau Anda kira dunia sekarang parah, belum apa-apa. Ini masih baby step-nya murtad. Kenapa? Karena masih ada jemaat. Mau murtad dicari, diajak ke CG. Susah, semua orang murtad. Ada yang mau pakai kuasa kegelapan, di area itu tidak mempan. Karena di neighborhood tetangganya semuanya berdoa syafaat. Nggak bisa. Tapi kalau gereja sudah dicabut, wah, Tuhan memberikan anak kunci ke lubang jurang maut. Keluarlah roh-roh jahat itu. The activity of demons zaman itu akan luar biasa. Sekarang susah. Kita mau murtad total, kita mau sungguh-sungguh memberontak sama Tuhan, mau lari sejauh-jauhnya dari roh Allah. Di kantor kita ketemu seorang anak Tuhan. Diajak kita kenal Tuhan, ajak kita bertobat. Tapi nanti sudah gak ada orang-orang yang ditinggal itu semuanya adalah stok salah. Yang ditinggal itu semuanya yang suam-suam kuku, yang dimuntahkan oleh Tuhan. Yang ditinggal adalah orang-orang yang pura-pura. Yang ditinggal adalah orang fasik yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu. Kejadian demi kejadian luar biasa. Kalau Anda dengarkan semua ibadah tadi, Anda akan tahu kejadian apa saja. Dari kebaktian 1 saya tunjukkan ada kuda ini, kuda warna ini, kuda warna itu. Ada krisis ekonomi, ada berbagai macam-macam. Di salah satu ibadah yang tadi orang juga akan krisis air bersih. Tahukah Anda? Itu ditulis di Alkitab, Apintus namanya. Ketika ada wabah, ketika ada musibah terjadi pada sungai dan mata air. Saya sampai bercanda kalau mandi jangan lama-lama. Itu gak usah ketakutan. Karena gak akan terjadi di zaman kita. Tapi itu pun mengajari saya untuk bisa eman-eman dan untuk bisa sayang dengan namanya sumber daya yang sekarang dengan free dan murah kita bisa dapatkan. Jangan remehkan berkat Allah. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu masih tersisa. Mau dipenggal-penggal miliaran, penduduk dunia ini masih banyak. Tapi manusia lain, coba perhatikan, yang tidak mati oleh malapetaka itu, yang sudah bertubi-tubi bencana terjadi di hukuman Allah, belum lagi perang, belum lagi sakit penyakit, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ampun enggak, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak. Kadang-kadang bukan dari emas dan perak berhala mereka, kadang-kadang berhala mereka ya emas dan perak itu sendiri. Berhala adalah apapun yang bisa menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang berhala itu dibuat dari emas perak. Wujud sesuatu yang kita sembah. Tapi kadang-kadang gak ada wujudnya ya emas perak itu. Ketika kita menganggap uang lebih penting dari Tuhan. Dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan ayat 21. Ternyata manusia gak bertobat. Kalau kita kira dengan dipukul berkali-kali oleh Tuhan. Manusia jerah, salah. Manusia itu bertobat karena meresponi Tuhan. Karena ketika Tuhan panggil, dia lembutkan hatinya. Manusia bertobat itu karena karya Roh Kudus. Nanti di zaman murka,
setelah gereja tiada, manusia ternyata gak jerah, dikasih bisul, kasih ini, tetap tidak mau berubah. Jadi saya mau beritahu pada Anda satu kebenaran sederhana. Di hari ketika hatimu tiba-tiba ingin bertobat, responi. Saya tadi barusan ketemu sama satu orang, tentunya saya gak akan pernah sebut nama yang ginian. Sudah selingkuh, tiba-tiba suatu hari rindu sama Tuhan. Loh, kok orang selingkuh kok bisa rindu sama Tuhan? Nyalakan YouTube, ketemu saat teduh bersama. Terima Yesus, nubuatannya persis kena, mana gua tahu siapa yang menonton, ya kan? 2 kali, sekali nubuatan untuk hubungannya, untuk keluarganya, sekali nubuatan untuk pekerjaannya yang sudah bangkrut gara-gara dosanya. Dipulihkan. Tadi ketemu sama saya khusus untuk berterima kasih. Saya bilang terima kasih Tuhan, toh saya tidak tahu ini. Saya beritahu, untungnya saudara kita ini ikuti dorongan hatinya waktu dia rindu sama Tuhan. Meskipun dia lagi berlumuran dosa, dia tidak tepiskan itu karena kerinduan untuk bertobat itu dari Roh Kudus. Karena ternyata dipukuli berkali-kali dihajar, orang juga gak bertobat. Tobat itu bukan karena kapok atau jerah. Tobat itu karena meresponi Roh Kudus saat dia bekerja di hatimu. Kalau di hati Anda ada kerinduan untuk dibaptis, baptis. Karena itu tidak datang kembali 2 kali. Kalau kerinduan Anda untuk melayani, aku ingin memberi diri, aku tidak mau begini-begini, itu diresponi. Jikalau hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Marah dan Meriba. Sebab sekali hatimu keras membatu seperti hati Firaun, susah. Anak sulung mati pun dia tidak jerah. Seluruh Mesir sudah hancur pun dia tetap mengeraskan hatinya. Let me tell you something. Manusia tidak bertobat hanya karena diajar Allah. Tapi kalau Anda bisa merasakan kasih Allah, bertobatlah. Kalau hatimu rindu pada Tuhan, responilah. Karena berarti Roh Kudus ketuk pintu. Yesus kalau ketuk pintu jangan berkata, nanti juragannya nggak di sini. Nanti ya. Emangnya Tuhan Yesus itu bellboy di hotel, ting tong, atau housekeeping, atau room service. Lalu kita bisa tekan mungkin lewat speaker atau lewat lubang jendela itu kita berkata, Pak kembali lagi ya setengah jam. Baik Pak. Tuhan bukan yang merapikan kamarmu, Tuhan itu daulat. Roh Kudus itu seperti angin. Kalau lagi bertiup jangan berkata, tunggu. 5 menit lagi ya tiup. Nah tentu dia bertiup. Jikalau hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Orang yang bisa tobat itu Roh Kudus. Cuman Roh Kudus gak paksa. Tidak ada orang yang tiba-tiba kesurupan terus bertobat. Dipaksa Tuhan untuk bertobat. Dipaksa untuk baptis, dipaksa untuk melayani, dipaksa untuk bercegi, dipaksa untuk... No. Itu kerjasama. Ketika dia lembutkan hatimu, cepat lari. Karena tidak ada garansi. Come back in 5 minutes, kembali 5 menit lagi. Nah tentu. Yesus mengetuk pintu di kitab Wahyu 20-an. Yesus ngetuk pintu. Nggak tentu 5 menit lagi dia mengetuk lagi. Bukan berarti Tuhan itu jual mahal, bukan. Tapi Anda tidak boleh mencobai Tuhan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Ayat 21, dan mereka tidak bertobat, diulangi lagi, dan mereka tidak bertobat. Daripada ada 4 dosa dunia yang utama, saya jabarkan singkat. Mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Pretty much this sums up the sins of the world. Ini sudah menjadi summary atau menjadi rangkuman dosa utama di bumi. Pembunuhan. Pembunuhan itu tidak tentu dor atau cerot. Nggak semua orang berani lihat darah. Tapi pembunuhan itu adalah dosa yang semua orang kerap kali lakukan. Pembunuhan karakter juga. Zaman ini loh, zaman yang jahat. Manusia itu rela mengorbankan sesamanya demi konten. Coba bayangkan. Dunia itu egois. Pembunuhan itu selalu mementingkan dirinya. Dan tidak menghargai nyawa atau menghargai kehidupan orang lain. Mereka tidak bertobat daripada pembunuhan. Lalu ada kata sihir. Sihir di sini dalam bahasa Inggrisnya sorcery. Tapi yang anehnya dalam bahasa Yunani sihir itu artinya bukan hanya sorcery. Tapi juga apothecary.
Yang orang tidak ngerti, sihir di sini kiranya itu okultisme saja. Iya, tapi zaman dulu sihir yang dilakukan oleh bangsa Israel sebanyak, mereka menggunakan ramu-ramuan. Jadi ini juga berbicara tentang drugs. Jadi dosa dunia kan begini, pembunuhan karakter termasuk, lalu sorcery and drugs, yaitu narkoba, penggunaan substance atau barang terlarang, percabulan sexual immoralities atau dosa-dosa seks yang semakin membingungkan di bumi ini. Yang keempat, pencurian di situ adalah korupsi. Ini dosa dunia. Dan di sini ayat 21 Tuhan berkata, sekalipun bumiku antem berkali-kali, mereka tetap kembali ke favorit mereka. Bunuh, sihir, candu, cabul, dan curi. Dunia tidak bertobat. 3 poin saja sebagai penutupan. Saya kasih sebagai review apa yang kita pelajari. Ini prinsip bukan tafsiran. Kalau ini aplikasi dari Roh Kudus for you and me. 1, bumi ini belum binasa. Karena masih ada Tuhan yang menjaga dan menahannya. Coba ya. Kalau Anda lihat semua ini. Heran aku. Kok enggak bumi hangus ya? Kalau Anda baca dari pasal-pasal sebelumnya. Wow. Bencana alam. Yang gak alami, yang gak masuk akal terjadi. Perang, belum lagi kejahatan daripada sang antikristus dan nabi palsu. Semua orang kudu dibunuh. Partnernya sendiri dibunuh. Ada seorang wanita yang menunggangi the beast atau menunggangi sang binatang itu. Itu orang-orang yang selama ini mengendalikan dia aja dia dikanibal. Maka binatang itu nanti akan memakan wanita itu. Dengan kata lain, sang antikristus ini lebih jahat dari Hitler dan semua diktator yang pernah ada di dunia. Anda kalau baca cerita diktator A, diktator B. Misalnya dulu di Rusia, sejarah gelap mereka. Siapa aja dibunuh, dor, kerabat pun dibunuh karena dia takut kudeta. Ini orang semua dikumpulin, gak ada segininya sang antikristus. Berapa orang yang akan mati di tangannya. Musibah ini itu, kok gak punah ya manusia ya. Dari sini saya tahu bumi ini belum binasa. Bukan hanya karena manusia atau bencana alamnya. Kalau bumi ini diserahkan ke setan, binasa semalam. Tuhan tahan di 4 penjuru itu sampai pengangkatan. Itu pun setelah itu dilepaskan pun 1/3, 2/3 diluputkan. 1/3 mati, 2/3 diluputkan. 1/4, 3/4 ditahan sama Tuhan. Dari sini saya tahu bahwa bumi ini belum mati-mati, belum hangus-hangus, belum bumi hangus, belum binasa. Karena masih ada Tuhan yang mereka siksa. Yang dikit-dikit sekarang kalau kesandung, Jesus. Ala Hollywood itu. They don't realize it's the same Jesus they crucified that's protecting them. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang sama yang mereka salibkan itu, nama itu yang menahan murka. Doa Yesus di kayu salib itu masih berlaku hari ini di dunia modern ini. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang mereka cemoohkan, yang jadikan sumpah serapaan. Jadikan maki-makian itu yang sekarang masih melindungi the very dear life in their body. Yang masih melindungi nyawa yang dikandung dalam raga mereka. Termasuk orang-orang yang menghujat, termasuk mereka yang di gereja setan lah apalah. Mereka nggak tahu itu kalau bukan Tuhan. Setan yang mereka sembah sudah makan mereka. Kau kira setan itu majikan yang baik seperti Yesus? Setan itu, kalau kau jadikan bawahan, suruh ini pesugihan, dia akan senjata makan Tuhan. Kalau kau jadikan dia Tuhan, dia akan menjadi Tuhan yang memperbudakmu, lalu menjualmu ke Mesir dan membunuhmu. Orang-orang yang menyembah setan pun tidak tahu. Kalau sungguhan bukan Tuhan yang menahan, pemuja-pemuja setan nggak dibunuh oleh setan yang mereka puja. Mereka masih bernafas meskipun menghujat Tuhan, masih punya kesempatan untuk dengar Injil meskipun mentertawakan dan menghina Injil dan menyerangnya. Mereka tidak ngerti, mereka bisa hari ini bernyawa itu masih karena Tuhan. Karena Tuhan. Bumi ini tidak binasa. Karena Tuhan. Orang yang sekarang bisa sembarangan, lalu kita narkoba, lalu habis itu dugem dan sebagainya. Seolah-olah tidak apa-apa dan masih ketawa-ketawa, mereka nggak sadar. Tuhan yang masih nahan mereka itu hidup sampai hari ini. Kalau enggak setan sudah pasti menuntut nyawa sebab upah dosa ialah maut. Kalau setan bisa bawa Anda sekarang langsung binasa, dia akan bawa enggak tunggu besok.
orang baik, orang jahat, bisa hari ini bernyawa untuk terus berkesempatan kenal Tuhan. Itu Tuhan yang menahan. Bumi ini belum binasa karena masih ada Tuhan yang menjaganya dan menahannya. 2, masa susah dan hukuman Allah tidak otomatis membuat jera orang berdosa. Karena itu kalau Anda digerakkan oleh Roh Kudus, jangan kau tangguhkan esok hari. 3, pertobatan sejati adalah karya Roh Kudus. Dan harus diresponi segera dengan segenap hati. Pelajaran simpel saja di penghujung kitab Wahyu hari ini. Ada 3 poin yang sederhana Anda bisa bawa. Munculkan ketiga-tiganya, oh sudah. Ambil foto Anda, 1, 2, 3, jepret langsung. Gak usah tunggu besok. Amin. Bumi belum binasa karena ada Tuhan. Masa susah tidak otomatis membuat orang jerah. Roh Kuduslah yang membuat orang bertobat. Responi dia. Mulai hari ini, jalan dengan Roh Kudus, dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Sebab dia selalu menuntun kita di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus.